Halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Rabu 2 Februari 2022. Dan ini kami akan timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, informasi pertama datang dari Kabupaten Sinjai. Februari 2022. Belum dipastikan penyebab kebakaran tersebut, di mana ada ratusan lapak dan kios milik pedagang terbakar dalam peristiwa itu. Hingga siang ini, petugas pemadam kebakaran masih memadamkan sisa-sisa kios yang masih terbakar. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan. Ya, bisa diceritakan awal peristiwa itu? Ya, di redaksi Tribun Timur Makassar bahwa peristiwa kebakaran di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai terjadi pada sekitar pukul 02:45 dan ada sekitar 200 kios yang tidak bisa diselamatkan, hangus setelah terbakar. Dan peristiwa ini saat masyarakat sekitar sedang istirahat, dan sehingga sangat tidak ada yang melihat dari awal peristiwa tersebut. Dan nanti api menguasai pasar itu, baru masyarakat sekitar baru mengetahui jika pasar itu terbakar, dan lalu kemudian mereka menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman di lokasi tersebut, Mbak Kina Aulia. Ya, baik. Kami dengar ada 3 blok bagian pasar. Blok yang manakah yang terbakar saat ini, rekan Syamba? Iya, di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai memang ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu berada di Jalan Persatuan Raya Kabupaten Sinjai, kemudian bagian kedua atau blok kedua itu berada di Jalan Gunung Bawakarai, dan blok terakhir atau blok ketiga itu berada di Jalan Bung Tomo. Dan inilah yang blok yang terakhir ini, blok 3 ini yang kemudian terbakar dan berada di bagian belakang, sehingga memang sangat sulit langsung dijangkau oleh mobil petugas pemadam kebakaran karena memang terletak di bagian belakang. Dan menurut sejumlah masyarakat yang berada di sekitar itu menyampaikan bahwa masyarakat melihat ada asap yang berada di bagian timur dari bagian pasar atas tersebut. Yang pertama kelihatan, lalu tidak lama kemudian api dengan cepat menguasai seluruh los pasar, karena memang pada saat dini hari tadi angin begitu kencang, cepat bertiup, sehingga api terus langsung dapat menguasai sejumlah kios yang ada di dalam Kina Aulia. Apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai dengan kebakaran tersebut? Pemerintah Kabupaten Sinjai tadi sudah turun bersama Ibu Wakil Bupati Andi Kartini Otom bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Sinjai, dan bersama dengan petugas kepolisian dan aparat lainnya untuk melihat langsung pasca kebakaran tersebut. Dan pihak pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan kepada seluruh masyarakat pasar bahwa akan mengambil tindakan secepatnya untuk melakukan pendataan dan pembenahan, dan melakukan koordinasi ke pihak sektor-sektor yang terkait dengan pasar tersebut, agar kemudian nantinya pihak pedagang tetap bisa beraktivitas meskipun sementara dibangunkan dengan
kios atau tempat sementara agar mereka tetap bisa berjualan, karena pada umumnya pedagang yang beraktivitas di lokasi yang terbakar ini hanya aktivitasnya berada di tempat ini, tidak memiliki dengan sumber penghidupan yang lain, sehingga memang pihak pemerintah Kabupaten Sinjai secepatnya untuk mencarikan solusi agar pasar ini bisa dimanfaatkan kembali, termasuk berusaha untuk membangunkan. Dan ini memang menurut pihak Kepala Dinas Perdagangan tadi, Muhammad Saleh, menyampaikan memang butuh anggaran yang cukup besar, dan ini tentunya mengharapkan bantuan dari sumber anggaran pendapatan negara pemerintah pusat, atau memperkirakan sekitar dana yang dibutuhkan itu untuk membangun kembali pasar itu sekitar 50 miliar rupiah. Dan perlu kami sampaikan, Mbak Kina Aulia, bahwa saat ini, siang ini, petugas dari aparat kepolisian Polres Kabupaten Sinjai sementara melakukan penyelidikan terhadap penyebab-penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dan rencananya juga akan meminta pihak Latfor Polda, petugas Latfor Polda di Makassar untuk turun langsung melakukan penelitian terhadap penyebab terjadinya kebakaran ini di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Kinaudia. Ya, baik. Terima kasih rekan Syamsul Bahari untuk informasi Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan pedagang pakaian, ada Ibu Haji Asnidar, dan dilanjutkan oleh Bapak Kadis Perdagangan Sinjai, Bapak Muhammad Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau saya ya kurang tidak perhatikan jam itu tadi Pak, tapi saya sempat ditelepon sama teman yang di sekitaran pasar, bilang tokonya sudah terbakar. Ya, jadi pas saya turun, toko sudah habis, sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Tidak ada yang selamatkan lagi. Selamatkan lagi. Itu kerugiannya Ibu Ya, sekitar berapa ya? kurang lebih ratusan lah begitu ya, kurang lebih 100 lah. Ibu menjual apa? Saya menjual pakaian jadi. Pakaian jadi ya. Tadi saya dengar rencananya mau mengirim barang ke Ya, Sulawesi Tenggara. rencana saya mengirim barang ke Sulawesi Tenggara, juga ke Selayar. Tapi barangnya belum. Ini hari saya rencana turun ke pasar untuk notakan itu barangnya yang makanan yang mau ke Sulawesi Tenggara. Tapi ya. Tapi itu sudah dibayar mereka ke kita belumnya. Harapan kita, Bu? Ya, harapan saya itu semoga bantuan secepatnya, meskipun misalnya tidak maksimal, tapi yang penting bisalah sedikit membantu kita. Bisa coba dibangun Ya, pasarnya, Pak. iya, supaya kita bisa, karena kehidupan kita ini hanya di pasar saja, tempat mata pencaharian teman-teman dengan yang lainnya. Ya, termasuk saya juga, tempat saya kasihan mencari hanya di pasar tok saja. Jadi kita ini hanya memohon dengan sangat sekiranya para orang-orang yang bisa membantu kita itu bisa meringankan beban kami. Ada anak atau apa? Ya, ada. Kuliah, Bu? Saya Atau? 4, kuliah 2 orang, satu masih SMP dan satu masih SD. Baik. Atas nama siapa, Bu? Haji Asnidar. Haji? Asnidar. Haji Asnidar. Terima kasih, Bu. Tiga tadi awal peristiwa terjadi begitu. Ya, jadi awal terjadinya itu di jam 3 dini hari. Jadi itu juga diakui oleh ketua pedagang pasar sentral Abes 2 yang menghubungi pertama pada pemadam kebakaran dan langsung mengambil tindakan untuk melakukan pemadaman di lokasi. Diketahui Pak titik apinya di bagian mana, karena ini kan ada 4 sudut kelihatannya pasar ini. Apakah dari timur kah atau di bagian barat? Saya tidak bisa memastikan sumber apinya karena oleh ketua
pedagang pasar juga melihat api ini sudah membesar, jadi untuk titik api beliau tidak bisa memastikan. Tapi begitu cepat sekali Pak. Ya, karena memang pada blok pasar ini umumnya barang dagangan seperti kain dan juga barang-barang campuran plastik yang lebih dominan di blok-blok pasar ini yang terbakar ini. Ada yang menyebut tadi Pak bahwa cuaca angin begitu bertiup kencang sekali di saat peristiwa kebakaran. Iya, menurut saksi mata itu salah satu penyebab cepatnya menyebar api dari pengaruh angin yang bertiup ke arah barat dari arah timur. Jadi sehingga api tidak bisa dibendung dan kurang lebih 1 jam kurang lebih menurut saksi mata meleduskan semua blok yang ada di situ dan menyisakan blok penjual ikan. Ya. Ya. Harapan kita Pak ke para pedagang korban ini? Ya, yang jelas bahwa kita kami turut berduka ya atas kejadian ini, musibah ini, dan insya Allah oleh pemerintah tentu akan memikirkan langkah-langkah berikutnya untuk bagaimana agar para pedagang bisa beraktivitas kembali untuk sementara ini, dan kami dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan mencoba melakukan komunikasi dengan kementerian untuk bagaimana bisa agar pasar pasca kebakaran ini bisa terbangun kembali untuk bagaimana bisa menampung kembali pedagang yang menjadi korban dari bencana kebakaran. Perkiraan kerugian materi Pak di sana kira-kira sekitar berapa? Saya belum bisa memastikan kerugian berapa besarannya, namun Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan pedagang pakaian, ada Ibu Haji Asnidar, dan dilanjutkan oleh Kadis Perdagangan Sinjai. Dan terima kasih rekan Syamsul Bahari yang melaporkan langsung dari Sinjai untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, jangan kemana-mana seusai jeda berikut.